Seorang warga desa Basaan tewas tertembak saat bentrok antara polisi dan warga di lokasi pertambangan emas Rata Totok, Kabupaten Minahasa Utara. Bentrokan warga dan Brimob Polda Sulut ini terjadi pada Minggu malam. Warga masuk ke lokasi pertambangan emas yang dijaga oleh anggota Brimob. Dalam rekaman video amatir terdengar suara tembakan, tak lama seorang warga digotong dengan luka di bagian kepala kanan. Diketahui warga tersebut tertembak bernama Predo Tong Toko. Warga Basaan ini tewas dan langsung dilakukan otopsi di Rumah Sakit Profesor Kando, Manado. Keluarga korban yang berada di ruang jenazah tak bisa menahan kesedihan dan berharap pihak kepolisian segera menuntaskan kasus tersebut. Sementara Polda Sulut dalam keterangan persnya pada Selasa sore mengungkapkan warga yang datang ke lokasi pertambangan dengan membawa senjata tajam dan membuat keributan sehingga polisi membuang tembakan peringatan namun tidak diindahkan warga. Mendengar suara tembakan, warga justru semakin beringas dan membakar camp serta fasilitas lainnya. Tidak ada perintah untuk anggota kita untuk mengamankan kampung ini, tidak ada. Dan Kapolda berulang-ulang kali sampaikan, tidak diperbolehkan. Makanya oknum kita ini, kalau oknum kita ini, kita akan proses mereka. Kita akan menangkap dia. Daci menambahkan pertambangan ini diketahui ilegal usai terjadi bentrokan. Sehingga sejumlah polisi yang berjaga langsung ditarik dan diperiksa kemudian ditempatkan di penempatan khusus. Dari Manado, Jepri Langi, iNews melaporkan. Video gerombolan pemuda di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan membawa senjata tajam viral di media sosial. Mereka berdalih hendak membangunkan sahur, padahal diduga kuat akan tawuran dengan kelompok lain di wilayah tersebut. Kelompok pemuda ini juga merusak fasilitas warga dan bahkan sempat terlibat cekcok dengan seorang wanita yang merupakan warga setempat. Pasca videonya viral, Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara langsung melakukan penyelidikan untuk mencari para pelaku yang ada di video tersebut. Hasilnya polisi menemukan satu lokasi diduga tempat berkumpulnya para pelaku dan menyimpan senjata tajam. Dari lokasi ini diamankan 68 celurit, 2 unit airsoft gun dan pelurunya, serta ganja kering. Selain itu, polisi menangkap 2 orang dari belasan remaja yang hendak tawuran, yakni NF dan JM. Modus operandi dari para pelaku adalah, para pelaku ini memang sengaja menyimpan senjata tajam sejumlah 68 dan juga airsoft gun ini yang digunakan sewaktu-waktu apabila terjadi tawuran. Kedua pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal tentang kepemilikan senjata dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kecelakaan adu kambing antara sebuah truk tronton dengan bis antar kota antar provinsi syarat penumpang terjadi di Jalan Lintas Padang Solok, Sumatera Barat pada Selasa siang. Akibat kecelakaan, kedua supir terjepit bagian depan kendaraan yang ringsek. Beruntung, tim penyelamat berhasil mengevakuasi keduanya dan membawa mereka ke rumah sakit. Selain supir kedua kendaraan, 1 orang penumpang bis terluka dan telah dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi diduga akibat bis selip saat melaju di jalan berkelok yang licin setelah diguyur hujan. Tiba di tikungan Dubes, Kecamatan Gunung Salang, mobil kendaraan Gumarang Jaya yang datang dari arah Padang agak melebar ke kanan dan tidak terelakkan oleh satu unit mobil tronton, terjadilah kecelakaan. Usai kejadian, jalan lintas Padang Solok terpaksa diberlakukan sistem buka tutup selama proses evakuasi bis dan truk tronton berlangsung. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Salto dari tol.
Sebuah truk bermuatan besi plat mengalami pecah ban di Jalan Tol Cibitung, Cilincing. Akibatnya truk hilang kendali hingga terjun bebas dari ketinggian 10 meter atas jalan tol, tepatnya di kilometer 95.600 hingga ringsek. Ini sopirnya? Sopirnya? Beruntung sang sopir berhasil melompat dari dalam truk, sedangkan sang kernet truk terjepit di bagian depan truk. Yang jatuh dari tol. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung mengevakuasi kernet yang terjepit sehingga sang kernet berhasil diselamatkan. Kedua korban hanya mengalami luka di bagian tangan serta langsung dievakuasi ke klinik terdekat. Pas begitu meledak, kencang, banting setir, loncat atas. Loncat. Nah itu supirnya ada berapa bang? Kenek satu, supir satu. Berarti ada 2 orang ya di dalam mobil itu ya? Kenek yang di dalam mobil, supirnya loncat duluan. Oh supir loncat duluan. Petugas kepolisian Polsek Babelan yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP serta minta keterangan sang supir truk. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Direktur Persiba Balikpapan Catur Adi Priyanto resmi ditangkap dalam kasus peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas kelas 2A Balikpapan. Penangkapan ini merupakan bagian dari operasi gabungan yang melibatkan Barreskrim Mabes Polri, Polda Kaltim, dan pihak lapas Balikpapan dalam razia narkoba pada 27 Februari lalu. Menurut Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yulianto, selain kasus peredaran narkoba di dalam lapas Balikpapan, penangkapan Catur juga terkait tindak pidana pencucian uang. Sejumlah barang bukti berupa mobil mewah dan 2 unit sepeda motor diduga berkaitan dengan TPPU dititipkan di Mapolda Kalimantan Timur. Kasus ini juga melibatkan 9 narapidana yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan diterbangkan ke Jakarta untuk proses hukum selanjutnya. Kami dari Polda Kaltim dititipi untuk mengamankan barang bukti ini dalam perkara yang melibatkan Direktur Persiba. Selain itu, sejumlah petugas dan pejabat lapas Balikpapan juga tengah diperiksa sebagai saksi. Penyidik terus mendalami bagaimana narkoba bisa masuk ke dalam lapas dan siapa saja yang berperan dalam distribusinya. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Sebuah minibus mengalami kecelakaan tragis saat melintas di Jalan Ring Road Barat Selatan Yogyakarta. Mobil diduga kehilangan kendali akibat aquaplaning hingga melayang dan terbang melewati pembatas jalan dan mendarat di sisi jalan sebelahnya. Seorang pemotor tiba-tiba menabrak etalase sebuah warung hingga mengagetkan penjaga warung yang sedang duduk di dalamnya. Insiden kecelakaan yang terjadi di Depok, Jawa Barat ini diduga akibat pemotor tidak konsentrasi saat berkendara.